billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 245. Man dzalladzi. Man ya, za itu isim isyarah. Man dzalladzi yuqridullaha. Siapakah yang mau menghutangi Allah? Bi infaqi malihi fi sabilillah. Dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini bahasa Allah yang digunakan adalah bahasa untuk memudahkan manusia memahami firman Allah. Ya. Qardhan hasana, dengan hutang yang baik. Karena ada orang menghutangi tidak baik, ya. Mungkin dengan kalimat yang enggak enak, ya kan? Bi an yunfiqahu lillahi. Gimana menghutangi Allah itu? Menginfakkan hartanya lillahi azza wa jalla, karena Allah. Anti biqalbin atau antoyi biqalbin, dari hati yang rela, yang lapang. Maka apa balasan dia? Jazaknya apa? Fayudha'ifahu, maka Allah akan melipat gandakannya. Wa fi qira'atin fayudha'ifuhu bitasydid, atau fayudha'ifuhu bitasydid. Fayudha'ifuhu, ya, bitasydid, dengan tasydid. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan, maka Allah akan melipat gandakan yang banyak. Min asyrin ila aktsara, dari 10 sampai yang lebih banyak. Min sab'i mi'atin, sampai 700, kama sayati, sebagaimana nanti akan datang keterangan tentang masalah ini. Wallahu yaqbidu, Allah itu menyempitkan rizki. Yumsikur rizqa, menyempitkan rizki, atau yumsik itu menahan rizki. Amman yasha'u, kepada orang yang Allah kehendaki. Tujuannya apa? Ibtilaan, sebagai ujian. Wa yabsutu, dan Allah juga melapangkan rizki. Ay yuwassi'uhu, meluaskannya rizki. Liman yasha'u, kepada hamba yang dikehendaki Allah. Tujuannya apa? Imtihanan, sebagai juga ujian. Ya, kalau dia nggak punya uang, apakah bersabar? Kalau dia punya uang, apakah bersyukur? Tapi dalam hadis itu yang mendapat pujian adalah orang-orang yang dua-duanya dapat ujian. Dapat pujian maksudnya, ya. Ajaban li amril mu'min in apa? In u'tiya syakar wa in ibtuliya sabar. Nah, itu ya. Dan itu ujian. Tapi hasud itu boleh hanya kepada 2 orang. Kepada orang yang dikasih Al-Quran, Allah baca pagi siang, mengamalkannya, dan kepada orang yang punya harta lalu menginfakkan siang dan malam. Jadi kamu iri sama orang itu. Nah, jadi kamu harus punya keinginan jadi orang yang kaya raya lalu berinfak siang dan malam. Wah, Masya Allah, ini ideal. Nah, jadi kalian mulai sekarang mindsetnya sudah dirubah. Kalau zaman dulu kan nggak begitu, ya. Yang disampaikan sering keutamaan miskin. Ya, miskin punya keutamaan banyak, fakir kalau sabar, ya. Tapi nggak ada kalimat boleh hasud kepada orang yang fakir dan sabar, tidak ada. Dan ulama ada pendapat, aina afdal al-ghani syakir am fakir sabir. Ini ulama beda pendapat. Tapi ada, kalau Syekh Buti, seingat saya, beliau ini mengatakan bahwasanya syukur itu butuh sabar. Syukur itu butuh sabar, ya. Sabar atas nikmat dari Allah itu ya butuh kesabaran, ya. Karena boleh saja kamu dikasih uji Allah, banyak uang, dihambur-hamburkan. Ya kan? Kita lihat di tayangan televisi media sosial, ada orang yang ke kafe, ke diskotik. Ya kan, uang dihambur-hamburkan kan ke para penghibur perempuan itu kan israf, kan? Itu kan, maka orang kaya pun butuh sabar. Sabar untuk tidak mengeluarkan hartanya di jalan maksiat. Ya. Nah, seperti itu. Syukur ini apakah lebih afdal? Yaitu khilaf, ya, khilaf. Tapi
Kalau kita mindsetnya tadi, kita harus iri kepingin, kalau iri kan kepingin ya, kaya, infak hartanya. Sekarang ini buku modern sudah canggih-canggih sekarang ini. Kan ada buku itu, 99 hari kaya, kan gitu, menjadi kaya. Di Gramedia banyak. 40 hari kaya, itu luar biasa itu. Dan itu bestseller juga. Nah itu kan memotivasi orang kan gitu. Dan miskin itu adalah ujian yang harus ditindaklanjuti, bukan kok diterima. Nah. Buktinya ada program pengentasan kemiskinan. Buktinya ada fakultas ekonomi. Ya toh? Buktinya dalam Al-Quran, dalam bab fikih juga ada babul muamalah, babul bai'i wa syira'. Kalau nggak punya uang, bagaimana jual beli? Kan nggak mungkin. Ya, meskipun miskin juga beli, cuma kan nggak sepandai sebanyak orang yang kaya. Sudah, yang penting pokoknya kita kalau miskin bersabar, kalau kalau kaya syukur gitu aja ya. Dan kalau kita miskin itu harus, dan miskin itu kan problem apa? Problem yang apa bahasanya itu sistemik itu menjadikan banyak sistem apa saling berpengaruh ya. Kalau orang miskin kan kayak misalkan di kampung ada orang miskin, terus ada iuran sampah nggak bisa bayar, kan problem kan. Ada orang miskin nggak bisa bayar apa namanya sekolah SPP, kan masalah itu ya toh? Nah, jadi orang miskin mau sakit nggak bisa ke rumah sakit, nggak ada biaya, masalah itu. Nah, jadi tetap itu dari Allah ujian dan kita harus bisa mengantisipasi. Sebagai orang miskin jangan sampai kita meminta-minta ya. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian itu dikembalikan. Fil akhirati, di akhirat, bil ba'si, dengan dibangkitkan. Fayujazikum, kamu akan dibalas oleh Allah bi a'malikum, dengan amal kalian. Tetapi amal di dunia ini sebagai apa? Muqaddimah dari balasan di akhirat. Jadi jangan khawatir kalau kita sedekah, uang kita banyak langsung dikasih Allah, jangan khawatir di akhirat nggak dapat apa-apa. Itu hanya muqaddimah saja. Dalam Ibnu Athaillah disebutkan sesungguhnya balasan di dunia itu adalah kalau kalian sedekah langsung dapat uang, itu adalah busyra. Busyra itu kabar gembira kalau amal mesti diterima oleh Allah. Saya lupa redaksinya. Ya, jadi kalau kita menghutangi Allah, pasti Allah akan ganti yang berlipat ganda. Masalahnya, kenapa kok banyak orang yang tidak melakukan seperti ini? Kenapa? Karena Allah merahasiakan kapan gitu. Andai kan Allah tidak merahasiakan kapan, dipastikan orang tidak mau nerima sedekah. Mendingan saya sedekah aja gitu. Mau saya dapat banyak kan gitu. Paham ya? Dalam sebuah hadis muttafaq alaih, akan datang sebuah masa orang itu nggak mau terima sedekah. Muttafaq alaih. Sayyidi zaman yatufu rajul bisadaqah wala apalah gitu. Dia nggak ada yang mau ngambil sedekah itu. Akan ada zamannya itu nanti. Diteruskan wa yura rajulul wahid yatba'uhu arba'una imra'atan. Dan nanti ya satu redaksi ya, satu matan ya maksudnya. Nanti satu laki-laki itu bandingannya 40 perempuan. Muttafaq alaih. Hadis paling sahih muttafaq alaih. Bedanya apa sama Sahih Bukhari Muslim? Rawi Bukhari Muslim muttafaq alaih bedanya apa? Kalau Rawi Bukhari Muslim itu rawinya nggak sama. Urutan rawinya nggak sama. Tidak hanya ujungnya yang, kalau ujungnya sama belum tentu muttafaq alaih. Artinya Abu Hurairah belum tentu. Abu Hurairah Bukhari, Abu Hurairah Muslim belum tentu muttafaq alaih. Enggak ujungnya bisa sampai tiga rentetan atau 4 rentetan itu sama baru muttafaq alaih. Syaratnya rawinya sama, itu baru muttafaq alaih. Itu artinya sangat kuat sekali. Baru di bawahnya Bukhari dan Muslim. Di bawahnya Bukhari, Muslim, ada yang mengatakan Muslim dulu, itu akhirnya itu. Sahih itu. Jadi besok itu laki-laki 1, perempuan 40. Dan tadi atasnya itu, besok orang itu nggak mau terima sedekah. Ya, mungkin sudah merahasiakan. Sekarang sudah mulai banyak masjid-masjid yang kalau Jumat sedekah ya rata-rata. Saya kemana-mana sudah banyak di beberapa daerah itu sudah mulai. Nanti boleh jadi ya orang udah nggak mau ngambil nasi ya, udah kaya semuanya atau semua sudah yang ngasih nasi itu di situ. Nah, jadi kenapa kok banyak orang tidak berlomba-lomba? Karena Allah merahasiakan kapan titik. Ya bukan titik ya, masih banyak rahasianya kenapa itu.
Dan berupa apa? Ini penting, berupa apa, Rek? Saya kasih contoh aja ya. Rahasia Allah itu memang misterius. Dan itu latif, ya latifam bi khalqi. Ada cerita, saya masih terkesan cerita ini. Ada seorang ayah ya. Ingat, kalau berbuat baik jangan pernah menyesal. Itu titik itu. Saya punya teman pondok suci. Dia itu dulu khidmah dia di pondok. Sudah, saya nggak tahu sebutkan nama khidmahnya lah. Khidmah. Ngomong sama saya gini, Nas kamu itu saya khidmah kok kena kamu. Dianggap saya ini enak gitu ya, dapat berkahnya pondok gitu kan. Semua kan dapat berkahnya pondok. Dianggap saya dapat berkahnya pondok macam-macam. Saya dulu khidmah Nas gini. Dia waktu itu belum sukses. Sebenarnya dekat dengan kiai juga lah, sering menjadi kiai juga, macam-macam gitu. Tapi ternyata sekarang itu sudah ceramah, sudah tingkat di televisi, di Surabaya itu sudah populer lah dia itu. Ceramah di instansi bank kan itu lumayan kan. Televisi, JTV sudah Ramadan di sewa. Kan kapan kan nggak tahu. Tapi mesti berkahnya. Ada juga saya tahu santri juga. Dulu di pondok itu mau boyong nggak boleh wisuda, nggak usah boyong. Sini aja ngajar Alfiah kalau nggak salah. Ya nurut aja santri itu. Sekarang udah sukses tuh ceramahnya kemana-mana, sudah ke Jawa Timur sudah. Nah, itu kan berkah. Ceramah itu kan nggak mudah, nggak sekedar baca qala musannif kan. Dia harus diterima. Yang kedua dia ini juga harus punya ide. Saya lihat ceramahnya juga banyak ibadallah, gitu dia ibadallah, baca asmaul husna gitu-gitu ceramahnya. Jadi 1 jam paling diisi gitu-gitu, materinya paling 10-20 menit atau berapa menit. Yang penting orang kan senang kan. Ceramah itu kan orang yang penting senang kan. Tidak harus orang itu mikir. Yang penting dia itu senang dan itu kebaikan. Senang dalam kebaikan maksudnya. Nah, di situ ada cerita ini. Jadi mesti kalian nggak usah masa berbahasa. Udah, ini cerita ya. Pokoknya berbuat baik saja, khidmah. Ya. Kemudian pokoknya baik apa saja lah, ngaji Quran. Nanti kamu nggak tahu. Ya. Dulu Prof. Roybin itu takmir masjid. Ada lagi Pak siapa itu yang jadi pejabat di Kemenak itu juga takmir masjid tarbiyah dulu. Takmir kan di masjid aja kan pagi, siang, sore, pujian, azan, jadi opo nganggur kan gitu orang lihat kan, nggak penting, nggak berguna, belum Rek. Kamu sekarang di masjid gini diem itu belum jadi, nanti yang top itu nanti melejitnya kayak roket itu seret. Jadi jangan tergesa-gesa ya, jangan tergesa-gesa untuk sukses. Yang penting itu menanam dulu, nabung, langsung dipecah tabungannya bisa untuk haji, langsung naik pesawat. Kalau nabung baru sedikit dipecah, ya beli baju, sarung, gitu, beli celana apa ini gitu. Kita jangan beli itu, paling beli sepeda ontel ya. Kalau yang besar langsung beli mobil. Gitu. Jadi jangan tergesa-gesa sukses, Rek. Yang tahan untuk dipendam ya. Dipendam itu humul kalau bahasa hikamnya. Apa humul itu? Yes, menyendiri kayak Rasulullah ketika di Gua Hira itu baru dapat wahyu. Rasul dapat wahyu itu setelah apa, Rek? Setelah tahannus. Menyepi. Bayangkan di Gua Hira tinggi, gelap, malam, enggak ada listrik, enggak ada lampu, enggak ada kulkas, enggak ada TV, enggak ada HP. Sendirian, Rek, 1 bulan penuh. Dan itu makan dikirim sama Sayyidah Khadijah. Baru Iqra. Wah, jadi nabi. Mana aja dari nabi kemudian leha-leha. Nabi, oke siapkan kayak gitu. Enggak, Rek. Siapkan dulu, memantaskan diri dulu. Makanya ada istilah tirakat itu, Rek. Tirakat. Bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin sebuah daun bisa memancarkan bau harum sebelum dia itu diperas. Bagaimana kelapa bisa mengalirkan santan sebelum dia itu diperas juga. Beras bisa menjadi nasi, direbus dulu, Rek. Di air yang mendidih dia, baru bisa dinikmati menjadi beras yang nasi itu. Mawar itu indah, wangi, tapi berduri dia itu. Paham, jadi semua itu nggak luput dari yang namanya riyadhah, tirakat. Ngambil mawar itu harus pelan-pelan. Nggak usah set gini ya, kamu yang berdarah. Mengambil mutiara itu menyelam dasar laut.
Bukan kok ngambang di air. Nyelam dulu kamu itu. Belum menyelam kok. Ulat yang nggak berguna, yang hanya nempel uripnya ya, hidupnya nempel daun dan ranting, dia kapal bisa terbang, tirakat dulu riyadhah dia itu. Ya, ular yang jelek kulitnya, kapan dia bisa berganti kulit yang indah? Harus menyendiri dulu dia, menyepi. Kalian juga sama. Mau jadi sukses tuh harus menepi dulu. Menyelam di lautan. Bahrul khumul. Lautan menyendiri sama Allah, hanya menikmati dengan Allah. Sudah bagus ini di tempat yang kotak ini. Allah. Kalau kalian tidak bisa mendapatkan manisnya kenikmatan taat ibadah, kamu tidak pernah mendapatkan kenikmatan hidup di dunia. Itu titik. Please nggak pakai koma. Dunia ini nggak ada kenikmatan. Pasti membosankan. Pasti membosankan. Apa saja. Makan, bosan. Jalan-jalan, bosen. Naik sepeda motor, bosen. Naik mobil, semuanya bosen. Gak ada yang gak bosan. Apa saja. Maka dari itu kalau kamu gak bisa dan belum mampu mendapatkan, merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah, sungguh hidupmu itu sangat sangat nestapa gitu ya. Artinya hidupmu itu merana karena gak bisa merasakan nikmatnya dunia. Jadi selama ini kamu nikmat itu bukan nikmat itu ya, itu hanya hiasan sesaat saja. Yes, itu kembali ke manzalati qridullah qardan. Cerita tadi ya. Ada seorang ayah ini. Mau cerita lama mau ketipu. Ada seorang ayah, itu anaknya kepingin kuliah di perguruan tinggi negeri. Dia sedekah. Sedekahnya nggak main-main, Rek. Sepeda motor dijual. Kalau mau hajatnya sukses langsung tancap. Termasuk salah satu yang pengarang buku 40 Hari Kaya itu kan salah satu juga kepemimpinan kaya harus sedekahnya ekstrim gitu. Kalau sedekahnya biasa ya kayaknya biasa. Kalau kayaknya ekstrim, sedekahnya harus ekstrim. Wah, tinggal berani apa tidak gitu. Ya, tinggal itu aja. Ekstrim tidaknya kan tergantung kita, tapi dengan catatan harus ridho, nggak boleh kekurangan sampai minta-minta nggak boleh. Wes, ayahnya jual sepeda motor. Kan daripada buat SPP kan mendingan negeri kan lebih murah daripada swasta kan. Kalau berkualitas loh ya swastanya ya. Akhirnya dijual sepeda motor dengan harapan bisa keterima. Jual sedekah sepeda motor. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak tahu apakah bisa jual, beli lagi saya nggak ngerti. Pokoknya dijual sepeda motornya. Setelah itu akhirnya daftar ujian, tes masuk. Alhamdulillah tidak diterima. Nggak diterima, sedekah sepeda motor pada hari itu. Ini kalau imannya nggak kuat, kapok saya, nggak nyoba-nyobaan gitu. Ternyata nggak kapok ini. Tes lagi di perguruan tinggi yang lain. Dia tujuan program studi pertambangan. Bukan pertambangan, yang mendekati itu apa namanya? Jurusan apa sih itu? Jurusan pokoknya yang arahnya lupa saya. Pokoknya nanti hubungannya dengan tambang-tambang gitulah apa. Lupa saya, nggak tahu kan, saya nggak ngerti jurusan umum saya. Wes itu nggak keterima. Daftar lagi ke perguruan tinggi lain nggak keterima juga. Alhamdulillah. Ya udah nggak ada modal mau kuliah lagi, uang siapa sudah dijual sepeda motor. Akhirnya nggak kuliah, tidak kuliah, Rek. Sepeda motor sudah dijual. Ini kalau imannya nggak kuat, kapok, yakin kapok. Nggak sesuai harapan kan, janjinya sedekah Allah akan mudahkan kan gitu kan janjinya, Allah akan lipat gandakan. Ini malah nggak keterima, malah nggak kuliah. Akhirnya kerja, bukan jadi bos, kerjanya apa? Jadi sopir, driver, nyopir. Tapi karena anak ini sama orang tuanya orang soleh ya, sama orang husnudzon, akhirnya jadi ternyata bosnya ini orangnya baik dan dia anaknya soleh. Akhirnya lamban laun ya, ingat ya, orang sukses itu bukan hanya karena IQ tapi juga karena emosi akhlak tadi itu. Bosnya senang sama anak ini. Akhirnya menjadi asisten pribadinya lah, supir top, artinya supir andalannya. Suatu ketika akhirnya bosnya ini ternyata bos besi, timbang besi tua. Pokoknya bukan besi tua, besi lah. Sampai bisnisnya berkembang, anak ini akhirnya sering diminta ke luar kota macam-macam. Dan kesimpulannya dia sudah menguasai
nguasai medan tentang masalah perbesian. Tentang perbesian. Akhirnya suatu ketika itu ayahnya ini senang sama supirnya ini. Ayahnya tertarik dengan supir ini. Anak ini kok soleh, rajin gitu ya. Rajin tahajud, rajin tasmek gitu. Rajin baca Quran gitu. Pokoknya kira-kira gitu ya. Tertarik pokoknya ini. Akhirnya ayahnya ini punya inisiatif, jarang bisa menemukan orang yang soleh gitu. Untuk usaha ini nggak perlu pinter, kan sudah menguasai dia. Dia butuh yang meneruskan, dan dia punya anak perempuan kebetulan. Akhirnya ngomong sama istrinya, gimana, Bu, kita jodohkan. Wah, gimana masa sopir dijodohkan kan gitu sama anak kita gitu. Loh, ini bukan sembarang sopir. Ini supir yang soleh ini. Dan untuk meneruskan perusahaan ini harus yang soleh kan gitu. Pinter nggak penting, ijazah nggak penting. Ijazah S1 banyak jadi Gojek kan? Paham ya? Banyak loh. Ijazah S1 banyak hanya jadi itu nyatet penunggu klinik gitu loh, bukan dokternya yang nunggu ngantri absen, ngisi ambil kartu Bu, kan gitu aja. Kalau itu nggak butuh S1 kalau itu. Akhirnya apa? Wis musyawarah, yang penting tergantung anak perempuannya, anaknya. Kasih pengertian sama ayahnya macam-macam. Ternyata subhanallah, Allah buka itu hati anaknya, mau. Jadilah menikah dengan anaknya bos. Dan suatu ketika bosnya ini butuh karyawan baru. Bayangkan, dia nggak perlu kuliah jadi bos, nggak perlu repot buat makalah, nggak perlu ngelembur dia itu, nggak perlu ngantuk-ngantuk begini, nggak perlu, langsung jadi bos dia, hanya driver. Bayangkan coba, rahasia Allah di situ. Apa yang terjadi? Akhirnya dia butuh rekrutmen karyawan. Ternyata apa? Dia sudah ngetes dulu yang saingan yang mengalahkan di perguruan tinggi ujian nggak masuk itu loh. Sekarang yang ngetes yang nggak lulus itu. Yang lulus ujian daftar jadi karyawan. Bosnya siapa? Yang nggak lulus ujian. Ya arah itu tadi. Dulu saingan sama saya kan gitu. Kamu baru lulus ngelamar ke saya dan saya sudah jadi bos. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah berapa tahun terungkap? 4 tahun terungkap. Bisa 4-5 tahun. Itu rahasia Allah, kita nggak tahu. Maka jangan ragu berbuat baik. Itu Allah sudah siapkan. Tinggal kita yakin apa tidak, itu aja. Kalau kita nggak yakin, iman kita dipertaruhkan. Gitu. Jadi kalau sedekah itu langsung jadi bukit. Kalau nabungkan sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sedikit-sedikit, bukitnya lama. Kalaupun ada sedikit bukitnya. Kalau sedekah langsung jadi bukit. Itu harus diingat, itu mindset ini. Yakin saja sama Allah. Allah akan atur hidup kalian. Ya, kelihatannya nggak cesplem, tapi itu yang terjadi. Ya latifam bi khalqi, ultuf bina. Wal muslimin. Subhanallah, kita setiap hari ya latifam bi khalqi. Hidup saya tata ya Allah yang indah, yang bagus. Di mana saya bisa terkejut dengan tataan ya Allah. Gitu, jangan tata yang biasa. Tataan yang buat saya tidak menyangka Engkau menata saya dengan seperti ini. Gitu, dengan perkataan yang saya tambah bersyukur kepadamu ya Allah. Gitu. Sekarang riyadhah tirakatnya. Sekarang kita nyelam di dasar lautan. Lautan indahnya beribadah kepada Allah lewat Al-Quran. Mujahadah, riyadhah, tahajud malam hari, Allahu Akbar. Ngantuk-ngantuk, Allahu Akbar. Mantap itu. Lalu baca Quran, doa ya Allah. Subhanallah. Pulang keluar dari pondok langsung terbang. Gitu, nah, gitu. Kita yakin sama Allah. Ya. Jadi itulah rahasia yang Allah berikan kepada hambanya yang percaya. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana. Wallahu a'lam bishawab.